Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini, kita akan diskusi, tentang coaching ya. Jadi, observasi, yakni skenario antara observer dan coach yang pada malam hari ini sebagai observer-nya adalah Ibu Salbiah, kemudian coach-nya adalah saya sendiri, Burhan Mustafa, kemudian sebagai coach-nya adalah Ibu Selviana. Oke, kita langsung mulai, dipersilakan kepada observernya. Oke, terima kasih, Pak. Selamat malam, Bu Selviana. Selamat malam, Bu. Bagaimana keadaannya Bu Salbiah hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Bu. Atas doa-doa teman-teman, saya bisa seperti biasa lagi. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu ini akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Oh iya, Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelepon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, begitu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Ibu akan lakukan, Bu. Dengan senang hati, Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya, Bu. Oke, Bu. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu. Siap, Bu. Jadi penilaiannya seperti apa, Bu? Jadi begini, Bu. Nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kemudian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Sebelum melakukan coaching, apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya, Bu. Siap, Bu. Laksanakan. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching ya, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, begitu. Nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi yang mana ya, Bu? Iya, Bu. Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan menggali potensi sendiri, Bu. Oh, baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan lakukan coaching. Semoga semangat dan berhasil ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, baik. Untuk yang kedua, jadi langsung ke observasinya. Skenarionya adalah antara coach dan coachee. Oke, kita mulai. Ibu Selvi, kenapa, Bu? Kok melamun aja nih? Iya nih, Pak. Saya ada sedikit masalah. Mohon bantuannya lah, Pak, biar pikiran saya bisa lebih tenang. Kalau memang Ibu ingin bercerita, monggo Bu, dipersilahkan. Ceritakan saja duduk permasalahannya Ibu itu apa. Barangkali bisa saya bantu. Jadi begini, Pak. Kan Bapak tahu sendiri, saya jarang pakai buku paket saat mengajar.
Jadi kemarin tuh saya disupervisi pengawas. Jadi beliau mempermasalahkan hal itu, Pak. Itu terus gimana, Bu? Terus saya melakukan pembelaan dengan menyatakan meski saya tidak memakai buku paket, namun tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Namun sepertinya beliau kurang menerima dan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Dan barusan saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Terus bagaimana pendapat Bapak Kepala Sekolahnya? Sepertinya Bapak Kepala Sekolah menanggapi laporan pengawas, Pak. Beliau bertanya dengan baik. Beliau menyarankan agar memakai buku paket sebagai sumber belajar, Pak. Berarti Kepala Sekolah kalau boleh tahu, kenapa Ibu tidak menggunakan buku paket tersebut? Gini, Pak, karena menurut saya itu kalau menggunakan buku paket itu terlalu terbatas sebagai sumber belajar, Pak. Jadi sementara sumber belajar lain seperti video, pembelajaran dari internet jauh lebih kaya, Pak. Kemudian sebelum ini ya, nah ini langkah apa yang telah Ibu lakukan? Saya telah mempelajari beberapa buku paket yang ada di perpustakaan saya, dan saya juga beli sendiri. Hasilnya tetap saja media video dan internet tetap lebih kaya, Pak, sebagai sumber belajar. Contohnya, Bu, seperti apa? Sebagian siswa saya lebih cepat memahami materi, Pak, dengan menonton video dibandingkan membaca buku. Karena biasanya mereka kalau membaca buku itu malas gitu loh, Pak. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan sesuai dengan arahan dan pendapat pengawas apa, Bu? Saya dengan berbesar hati ya Pak ya akan menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Oke. Kemudian sebelum ini, langkah apa yang telah Ibu lakukan? Nah, saya telah mempelajari beberapa buku paket yang ada di perpustakaan saya sendiri, Pak. Hasilnya tetap sama, Pak. Oke. Contohnya, Nah, sebagian siswa saya lebih cepat memahami materi, Pak, dengan media video maupun media alat peraga lainnya dibandingkan dengan buku, Pak. oke, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan sesuai dengan arahan dan pendapatnya pengawas? Saya selain menggunakan buku itu sebagai buku sumber belajar lainnya, saya juga akan berbesar hati untuk menggunakan buku paket, Pak, mulai sekarang, Pak. Oke, berarti kalau seperti itu bagus sekali, Bu, rencananya. Lalu bagaimana rencana Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Saya menyuruh siswa meminjam buku paket satu persatu, Pak, di perpustakaan dan mengerjakan tugas dan meresum yang memakai buku paket sebagai sumber belajar, Pak. Oke, mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa membawa perubahan baik terhadap hubungan dengan pengawas sekolah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, Bu, sama-sama. Kemudian untuk berikutnya adalah pasca observasi. Ini skenarionya adalah antara observer dan coach. Silakan. Bagaimana keadaan Ibu? Sudah melakukan coaching, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah selesai. Alhamdulillah ya, Bu. Terus bagaimana tadi prosesnya, Bu? Apa yang Ibu rasakan saat melakukan coaching? Alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu
menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada dalam diri saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Terus apa lagi yang akan Ibu lakukan? Tadi saya melakukan coaching dengan melakukan pendekatan tirta, Bu, dan senang bisa menerapkannya. Oh, begitu. Alhamdulillah, Bu. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah sangat bagus dan lengkap. Namun dari tujuan identifikasi maupun tanggung jawab, semuanya sudah diterapkan, Bu, tadi. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan pengamatannya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching, Bu. Oh iya, Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan ya setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam kompetensi untuk menemukan solusi dalam permasalahan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik dan semoga ke depannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam proses coaching ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu.